Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Panitia Pelaksana Penyuluhan, tim dan peserta penyuluhan anti korupsi Kota Denpasar. Pertama-tama, sebelum kita mulai melakukan penyuluhan, saya ingin sedikit menjelaskan safety briefing terkait dengan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan penyuluhan. Tungkare atas berkat ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dalam suasana sehat, segar bugar untuk mengikuti penyuluhan anti korupsi. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan safety briefing ini adalah kita harus menyadari keadaan darurat itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi, kami dari tim penyuluh anti korupsi Kota Denpasar ingin menyampaikan beberapa langkah yang harus dan kita perlu cermati bersama. Ada keadaan darurat yang berlangsung pada saat berlangsungnya penyuluhan itu seperti bencana alam, ada banjir, apalagi sekarang ini musim hujan. Jadi banjir, kemungkinan terjadi pohon yang rimbun tumbang, kemudian gempa bumi, kemudian badai, gunung agung meletus, gunung meletus, dan lain-lainnya. Kalau di Bali kan gunungnya adanya Gunung Agung, jadi saya sebutkan Gunung Agung. Kemudian kebakaran juga bisa terjadi. Gas beracun bisa terjadi. Tumpahan gas, dan sebagainya. Nah, juga terjadi gangguan keamanan sipil, seperti ancaman bom. Kasus bom Bali 1 tahun 2012, itu masih kita ingat bersama Bapak Ibu. Jadi itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kemudian perampokan, sedang kita mengadakan penyuluhan, ada datang yang huru-hara, kemudian ada demonstrasi datang, sehingga kita itu merasa tegang, takut, dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya K3, sehingga kita di tempat kerja juga bisa terjadi, seperti kekerasan dalam tempat kerja bisa menyebabkan cedera fisik maupun trauma. Kemudian kecelakaan atau keracunan massal itu bisa terjadi. Pokoknya ada suatu hajatan, dikasih kita makan, makanannya tidak sehat, terjadi keracunan massal. Atau pada saat penyuluhan makanan yang kami hidangkan bisa terjadi membuat ada bakteri, membuat kita sakit semua. Nah, hal-hal itulah perlu kita antisipasi. Jadi langkah-langkah yang paling tepat kita lakukan, satu, jangan panik. Apapun yang dilakukan pada saat menghadapi keadaan darurat, panik itu akan berisiko, baik terhadap fisik maupun terhadap aset yang kita miliki. Itu kita sarankan kemarin, sebelum mulai kita harus melihat alternatif untuk K3-nya di mana ini, kalau terjadi keadaan darurat. Jadi ada pintu alternatif, bisa turun. Kalau kita pakai kegiatannya di lantai 2 atau lantai 3, liftnya mati, ada enggak jalan ataupun alternatif untuk kita turun lewat tangga dan sebagainya. Nah, ini penting kita lakukan, mengingat bahwa tujuannya kita untuk membimbing setiap individu ataupun yang berada di tempat ini dalam keadaan darurat untuk mencegah atau meminimalisir cedera, kerusakan aset, dan kerugian material. Nah, untuk itu mungkin saya akan menyampaikan di sini bahwa penerapan K3 sebelum kegiatan dilakukan itu sangat penting. Jadi semua peserta yang mengikuti penyuluhan di ruangan ini memahami kalau terjadi kita ngapain. Nah, intinya jangan terlalu panik lah. Lihat kondisi, kemudian kita melangkah kemana. Jadi memang kita akui bersama ketika itu sudah terjadi keadaan darurat, pasti kita akan panik. Seperti gempa, banjir, dan sebagainya, pasti kita panik. Namun kita tetap akan melihat prosedur, dan kami berikan di sini petunjuk
kalau terjadi gini jalannya kemana, alternatif lain kemana gitu. Jadi itulah yang mungkin dapat kami sampaikan sebelum memulai kita penyuluhan di tempat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami bersama bahwa penerapan K3 dalam suatu kegiatan itu penting kita lakukan. Jadi itu secara singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon mungkin ada pendapat, silahkan kalau dari peserta ataupun yang lain mau menyampaikan pendapat terkait dengan pengarahan safety briefing yang kami berikan sebelum mulai suatu kegiatan penyuluhan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Baik Ibu, mohon izin. Ya. Mohon izin Ibu, saya Ari. Ya Ari. Iya, Silakan, saya Ari. sangat senang dengan penyampaian Ibu. Okay. Baik Ibu, saya sangat senang dengan penyampaian Ibu terkait pentingnya safety briefing. Karena seperti yang kita tahu, dalam penyelenggaraan banyak kegiatan, saya masih sangat jarang menemukan ada penjelasan terkait safety briefing sebelumnya Ibu. Jadi saya di sini sangat senang dengan adanya pemberitahuan terhadap safety briefing. Saya juga setuju tentang adanya safety briefing karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Ibu seperti itu. Kemudian saya sarankan kepada para penyuluh lainnya, Ibu, dan para penyelenggara kegiatan lainnya, apabila memang menyelenggarakan acara, itu memang harus dijelaskan terlebih dahulu tentang safety briefing. Hal ini juga demi keselamatan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ibu, terhadap pengarahan yang telah Ibu berikan. Oke, baik. Terima kasih, Matur Sukseme, Pak Ari, atas masukan dan sarannya. Jadi pada prinsipnya, ini kita akan terapkan, mudah-mudahan nanti semua kegiatan yang dilakukan, terutamanya terkait dengan masalah penyuluhan, kita akan berikan safety briefing. Supaya SOP dalam pelaksanaan itu berjalan dengan baik, pada hakikatnya akan meringankan beban masyarakat. Jadi yang ada di ruangan, dia sudah siap ketika terjadi keadaan darurat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan kita akan upayakan untuk semua kegiatan yang ada khususnya di Kota Denpasar, kita akan awali dengan safety briefing untuk pemahaman kepada semua peserta. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, pendapat, kita bisa akhiri dengan ucapan terima kasih kembali. Salam sehat, salam rahayu. Saya akhiri dengan Prame Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.